Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini saya coba berbagi lagi tentang kapan kita exit, kapan kita entry. Itu sangat bergantung dari pemahaman kita tentang struktur BBMA ya. Mungkin eh, teman-teman masih ingat USD cut mungkin belum ada seminggu ya. Itu saya menganalisa dan analisanya juga ada di channel ini ya, nanti boleh dicek lagi. Itu entry pada reentry pertemuan MA50 mid BB dan MA high pada reentry MN monthly ya. Dan waktu itu konfirmasinya adalah MHP H4. Entry-nya pada waktu itu di sini ya, area MHP ini. Karena di sini ada double extreme ya, waktu itu di H1 ada double extreme kalau tidak salah. Di sini dia ya, ini ekstrimnya. Kemudian kenapa di close di tengah jalan, kan seperti itu ya. Jadi waktu itu close-nya di sini di 26426 ini, di sekitar 26400-an ini ya. Ini waktu itu close di sini, close manual ya, tidak sampai ke TP. Karena apa? Karena memang strukturnya ini baru akan CSAK kan gitu ya. Setelah CSAK dia, makanya kita close, karena kemungkinannya waktu itu saya berasumsi ataupun memperkirakan setelah ini dia akan reentry ya. Ya, jadi tadi siang saya perhatikan daerah sini ternyata tembus. Jadi perjalanan monthly itu untuk valid itu cukup lama ya. Perjalanan ini, yang ini reentry monthly ini cukup lama. Jadi bisa berulang-ulang kali kita masuk di sini. Ya, jadi contohnya yang pertama kemarin itu dapat profitnya lumayan juga ya. Waktu itu yang USD cut dapat 771 ya. Nah, jadi kalau seandainya tidak di close maka sia-sia ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya ataupun poinnya yang penting untuk kita pahami adalah kenapa waktu itu saya mengambil keputusan close di area 26400 ini ya. Di saat bagaimana dia kita ngambil keputusan. Oke, yang pertama setelah candle ini close, candle daily ini close, candle daily close ini pada pagi hari ya. Di sini kita sudah bersiap-siap menunggu di time frame kecil terbentuknya setup buy. Time frame kecil saja, saya waktu itu mantaunya di H1 ya. Setelah ini kalau tidak ada setup buy di H1 ini mungkin bisa saja lanjut terus ke low BB ya. Tapi pada saat itu di H1 ini dia ada CSAK buy di sini. Ini ya. Ini ekstrim, kemudian MHP dan CSAK. Jadi pada saat dia turun ke sini ke reentry CSAK, atau sebenarnya kalau kita memang khawatir begitu ini muncul candle CSAK langsung saja di close ya. Jadi pada saat itu begitu dia masuk ke area reentry-nya, disinilah saya close ya. Memang masih turun ya, masih turun. Sempat juga ada rasa penyesalan kira-kira seperti itu ya. Tapi ternyata betul dia hanya mengambil ekstrim sekali lagi dan CSAK langsung sekali lagi, dan dari situ dia naik terus sampai hari ini ya. Nah, jadi di sini ngambil entry lagi karena apa? Karena saya memperkirakan karena hanya ada dua skenario di sini di daily ini. Ini ada ciri-ciri akan ekstrimnya H4-nya.
seandainya tidak ekstrim, maka skenario kedua, seandainya tidak MHP di sini, maka dia akan ekstrim di area sini. Ya, jadi karena ini adalah time frame terkecil pada reentry monthly, pada multi time frame 3 konfirmasi ya, 3 time frame. Jadi di monthly ini setup reentry-nya, kemudian TF tengah-tengahnya weekly. Ini kalau tidak ada momentum tidak perlu kita permasalahkan ya. Yang perlu dipermasalahkan itu yang terkecil dan yang terbesar tadi. Kalau tengah-tengah ini asalkan tidak ada momentum itu tidak jadi masalah. Jadi terkecilnya reentry monthly itu untuk konfirmasi adalah time frame daily D1. Jadi dalam rumus konfirmasi multi time frame yang boleh terjadi di time frame terkecil ini dua ya, MHP atau ekstrim, kira-kira seperti itu. Itulah alasannya kenapa saya tadi merilis signal itu SL-nya sampai 90 pip. Alasan pertama, menjaga apabila terjadi ekstrim apabila dia MHP-nya ini gagal, otomatis dia akan ekstrim ke sini, ke top BB. Ya. Jadi alasan pertamanya itu penempatan SL-nya kita kasih ruang untuk daily ini menjadi ekstrim. Jadi kita bisa persiapkan kenapa kita tidak tunggu saja ekstrimnya, kan seperti itu. Bisa-bisa ketinggalan kereta. Karena apa? Karena ini di H4 ada ciri-ciri akan terjadi ekstrim ya. Makanya langsung dieksekusi di sini. Dan cara mengatasi itu tadi yang kita khawatirkan dia akan mengejar jadi ekstrim di top BB, ya salah satu caranya adalah mengatur jarak stop loss. Kan kira-kira seperti itu. Setelah dihitung-hitung sekitar 90 pip, dia masih seimbang dengan rewardnya, malah masih lebih besar ya targetnya, karena perjalanan kali ini apabila di MHP di sini di daily ini, maka targetnya adalah low BB sini ya. Nah, dan kenapa ini dibuat TP-nya di posisi ini saya buat di sini, karena nanti low BB ini masih akan naik sedikit lagi, besok dia akan datar ya. Jadi itu sudah kita perhitungkan ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi pada ini gambaran pada setup besar, pada time frame besar di monthly ini tadi, ini akan berulang banyak peluang kita dapatkan karena dia tidak bisa langsung valid. Seperti itu juga pada time frame kecil. Misalnya kita re-entry pada H4. Misalnya re-entry pada H4 kemudian M15 MHP misalnya atau H1 MHP, maka dia hanya akan membentuk CSAK di time frame itu tadi. Kemudian dia naik lagi untuk MHP atau ekstrim, dan disitu kita bisa masuk lagi. Jadi ada dua kesempatan ya, sebelum dia terjun itu ada dua kali lagi, ada dua kali biasanya seperti itu. Dan itulah yang disebut dengan terjadinya double top ataupun double bottom. Nah, itu sejalan semua ya. Jadi analisa BBMA itu kalau kita hubung-hubungkan, kita sama-samakan, kita cocok-cocokkan, itu hampir sama dengan pola double top, double bottom ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ulasan mengenai USD CAD. Jadi ini bukan analisa lagi, tapi review pergerakan market. Kenapa kita close tadi, itu poin penting dari pembahasan ini adalah ini tadi, kapan kita harus close, kapan kita harus menahan posisi ya. Jadi saya ulang lagi di daily tadi, ini karena targetnya baru CSAK, ini harus kita pahami ya struktur dasarnya ini. Setelah CSAK dia akan re-entry, jarang itu CSAK langsung momentum ya. Jadi setelah CSAK ini kita bersiap menunggu apakah ini akan lanjut ke low BB atau dia akan naik ke re-entry.
Ini time frame D1, saya ambil H1, time frame terkecil untuk mendeteksi apakah ini akan naik. Ya, jadi di H1 muncul CSAK di sini, dan disitulah saya close ya. Yang ini, kemunculan ini ya. Kalau ini tidak muncul ya saya akan biarkan terus, kira-kira seperti itu ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi keputusan yang tepat dan bisa mengamankan profit USD CAD 771 ini ya. Oke, itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini, supaya bisa ada gambaran dan dikembangkan kepada posisi-posisi kita yang akan datang ya. Jadi bisa sebagai gambaran ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.